Selamat pagi, Bapak. Saya atas nama Sania Afiksa Devi, mahasiswi Sosiologi semester 9, ingin menyampaikan hasil review tentang studi rutin dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan masyarakat. Buku ini menyajikan kontribusi yang menganalisis dimensi sosial secara kritis. Ada banyak label yang dapat digunakan seseorang untuk menggambarkan masyarakat kontemporer, dan banyak diantaranya seperti kapitalisme. Menggambarkan masyarakat saat ini dengan cara yang lebih kritis daripada gagasan tentang masyarakat informasi atau pengetahuan yang terlalu sering ditangkap oleh kepentingan dominan dalam rangka untuk memajukan kebijakan neoliberal. Marx mengatakan bahwa perkembangan modal tetap menunjukkan sejauh mana pengetahuan sosial umum telah menjadi kekuatan produksi langsung, dan sejauh mana oleh karena itu kondisi proses kehidupan sosial itu sendiri telah berada di bawah kendali akal umum dan telah ditransformasikan sesuai dengan itu. Sampai sejauh mana kekuatan produksi telah dihasilkan tidak hanya dalam bentuk pengetahuan, tetapi juga sebagai organ langsung dari praktik sosial, dari proses kehidupan yang nyata. David Harvey menggambarkan antara penindasan upah, meningkatnya hutang swasta, krisis peningkatan hutang pemerintah, dan penghematan sebagai penindasan upah menghasilkan defisit permintaan yang efektif yang ditutupi oleh meningkatnya hutang yang pada akhirnya mengarah menjadi krisis keuangan yang diselesaikan dengan intervensi negara yang diterjemahkan ke dalam krisis fiskal negara yang paling baik dapat diselesaikan menurut kebijaksanaan ekonomi konvensional dengan pengurangan lebih lanjut dalam upah sosial. Christine Fuchs berpendapat bahwa lonjakan minat pada Marx harus dalam studi media dan komunikasi mengarah pada pertimbangan ulang dan penyatuan pendekatan sekolah Frankfurt dan ekonomi politik kritis. Analisis Marxian akan relevan untuk membahas peran masyarakat informasi dan kapitalisme, mengkritik ideologi internet dan media, memahami dan mengkonseptualisasikan secara kritis komodifikasi, kerja dan eksploitasi di internet dan media sosial, dan sebagai inspirasi untuk perjuangan untuk internet berbasis umum dalam masyarakat berbasis bersama. Wolfgang Hofgriegner menekankan bahwa struktur ekologi, ekonomi, politik, dan ideologi masyarakat telah menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat dan manusia. Dengan demikian, dia merefleksikan gagasan Marxian bahwa kekuatan kreatif dan produktif moderat berubah menjadi kekuatan
destruktif karena logika akumulasi dan dominasi. Pilihan yang harus dibuat umat manusia hari ini seperti yang dikatakan Christian Fuchs berpendapat bahwa lonjakan minat pada Marx harus dalam studi media dan komunikasi, mengarah pada pertimbangan ulang dan penyatuan pendekatan sekolah Frankfurt dan ekonomi politik kritis. Analisis Marxian akan relevan untuk membahas peran masyarakat, informasi dan kapitalisme, mengkritik ideologi internet dan media, memahami dan mengkonseptualisasikan secara kritis komodifikasi, kerja dan eksploitasi di internet dan media sosial, dan sebagai inspirasi untuk perjuangan untuk internet berbasis umum dalam masyarakat berbasis bersama. Wolfgang Hofkirchner menekankan bahwa struktur ekologi, ekonomi, politik, dan ideologi masyarakat telah menjadi ancaman bagi kelangsungan hidup masyarakat dan manusia. Dengan demikian, dia merefleksikan gagasan Marxian bahwa kekuatan kreatif dan produktif moderat berubah menjadi kekuatan destruktif karena logika akumulasi dan dominasi. Pilihan yang harus dibuat umat manusia hari ini seperti yang dikatakan Christian berpendapat bahwa lonjakan minat pertama harus dalam studi media dan komunikasi. Sebastian logika persaingan penerbitan atau kematian, pengaruh perusahaan swasta dan pada universitas, disertai dengan iklim yang tidak bersahabat, terdapat kaum Marxis di beberapa negara. Oleh karena itu, para sarjana muda akan menghadapi masalah ambivalensi dan pilihan sulit. Penerapan Marx dan teori kritis untuk memahami internet akan berarti melihatnya sebagai sistem yang menghadapi kontradiksi dan pengulatan antara komunifikasi dan orientasi komunitas. Marx dapat lebih jauh menginspirasi pemikiran tentang peran perjuangan kontemporer dalam mengubah masyarakat dan bagaimana internet alternatif dapat terlihat. Kualitas yang menyelimuti imersif direproduksi di ruang domestik oleh lingkungan televisi komersial yang diubah secara permanen oleh pengenalan beberapa saluran kabel dan munculnya program 24 jam. Di Amerika, jaringan utama yang telah mendominasi televisi sejak diperkenalkan melihat pangsa pemirsa mereka terus menurun. Di Eropa, saluran kabel dan satelit mematahkan cengkraman monopoli penyiar layanan publik di negara demi negara dan membuka jalan bagi peluncuran saluran baru yang didanai iklan terestrial. Hasilnya adalah budaya komoditas yang
lebih terintegrasi dari sebelumnya. Demikian hasil review saya. Terima kasih.